Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Umat dipersilakan berdiri. Panggilan beribadah. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Song-song bagaimana? Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Umat Tuhan, ibadah Minggu Advent kedua dan pelayanan sakramen perjamuan di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin.
Ibadah Minggu Advent kedua saat ini dilaksanakan dalam terang tema persiapan menyambut kedatangan. Bacaan Alkitab dibacakan dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. Kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Bila gurunung dosaku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Umat Tuhan, berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran serta dosanya, maka kini hiduplah seturut dengan anugerah Tuhan. Markus pasal 1 ayat 7-8 menyatakan demikian. Inilah yang diberitakannya,
Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Umat Tuhan, kita akan bersama menerima sapaan sabda, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah penantian akan kedatangan Kristus di minggu Advent kedua ini, Engkau mengizinkan kami menyatakan sembah bakti serta syukur kami di dalam sebuah ibadah hari Minggu. Bahkan Tuhan berkenan menyapa kami dengan sabda firman-Mu yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka sekarang tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu, kami dimampukan mengerti maksud hati Tuhan, dan kemudian kami wujudkan di dalam hidup kami beriman. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk hari ini dibacakan dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15 yang demikian sabda Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya di dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih,
telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara, mengamati anak kecil itu memang suatu hal yang menyenangkan. Mungkin bagi sebagian dari kita, anak kecil itu merepotkan, anak kecil itu banyak rewel, banyak permintaan. Tetapi saya sering mengamati anak kecil dan mendapat banyak pembelajaran dari anak-anak tersebut. Salah satunya adalah ketika seorang anak kecil dijanjikan akan diajak piknik atau diajak pergi ke suatu tempat, apa yang kemudian akan dia kerjakan. Nah, saudara-saudara, rupanya ada beberapa kesaksian orang tua yang menunjukkan bahwa ketika seorang anak kecil mendapatkan janji besok mau diajak piknik, besok mau diajak ke mall, besok mau diajak belanja, ada perubahan di dalam diri anak-anak tersebut, bahkan perilakunya kemudian berubah. Ada sebagian anak yang kemudian merasa begitu senang dan antusias sehingga dia kemudian mempersiapkan segala sesuatunya saat itu juga. Dolane ijik sesuk, tetapi hari itu juga dia ambil tas, dia masukkan semua peralatan, semua makanan, semua mainan yang kira-kira dia ingin pakai ketika di tempat nantinya dia akan dituju itu. Berbagai hal tersebut dia siapkan, sehingga seringkali kemudian tidak cukup hanya 1-2 kali dia mempersiapkan, bisa berkali-kali. Dia bisa, ini kurang, ini masih kurang, ini belum masuk, dan sebagainya. Saudara-saudara, sebagian yang lain begitu antusias dengan terus mempertanyakan ini jadi berangkat atau enggak, kapan datangnya, jemputannya, kapan kita mau berangkat, dan sebagainya. Dan sebagian yang lain, menurut cerita, sampai tidak bisa tidur di malam harinya karena besoknya mau piknik. Nah, ini yang terakhir ini, saudara-saudara, seringkali jadi bahan ejekan bahkan sampai di kalangan orang dewasa, yen arep dijak dolan bengine ra iso turu. Nah, bagi sebagian dari kita yang sudah dewasa, sikap-sikap yang demikian ini kadang-kadang disebut kekanak-kanakan, kaya bocah cilik wae dolan kaya ngono, persiapannya seperti itu. Tapi saudara-saudara, bukankah itu sebenarnya adalah sebuah pembelajaran yang menarik? Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak menyambut ajakan, menyambut janji itu dengan sangat antusias. Antusiasme anak-anak itulah yang kemudian menyemangati mereka untuk melakukan berbagai hal. Salah duanya tentu setelah antusiasme adalah persiapan yang tidak main-main. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sampai rinci, bahkan kemudian mereka belajar untuk menata bagi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, artinya bahwa sikap yang tadinya kita pandang sebagai sikap kekanak-kanakan itu sebenarnya justru menunjukkan suatu hal yang sebenarnya harus menjadi kelumrahan bagi setiap orang. Penghargaan kepada janji, penghargaan kepada ajakan, dan antusiasme yang kemudian diwujudkan di dalam sebuah sikap untuk mau mempersiapkan diri. Saudara-saudara, bacaan pada hari ini menceritakan bagian penantian orang percaya yang membaca surat Petrus mengenai apa yang disebut sebagai hari Tuhan. Pemahaman janji dan pengajaran mengenai hari Tuhan sebenarnya sudah jauh hari diwartakan sejak zaman Tuhan Yesus naik ke sorga. Bahkan sebelum itu, ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus berulang kali menyentuh, berulang kali mengajarkan tentang hari Tuhan. Orang-orang beriman pada waktu itu sudah membangun pengharapan bahwa hari Tuhan akan segera datang, mereka akan segera dibebaskan dari penderitaan dunia, masuk ke dalam sorga yang menjadi impian mereka. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata hari Tuhan yang dijanjikan itu tidak kunjung datang. Bahkan kemudian itu mempengaruhi kehidupan mereka, memudarkan antusiasme untuk menyambut hari Tuhan. Mereka mulai ragu akan kedatangan Yesus yang kedua kali, sebenarnya tenan atau enggak sih?
Tuhan Yesus itu jadi datang atau enggak. Jangan-jangan persiapan yang selama ini kulakukan itu mospro, tidak berguna. Nah, bahkan tidak sedikit orang yang kemudian memilih untuk meninggalkan kesetiaannya kepada Kristus karena mereka merasa tidak ada gunanya deh ini menunggu seperti ini. Kayaknya yang kita tunggu juga tidak akan datang, ngapain saya kemudian harus berjuang di dalam iman, di dalam kesetiaan. Adalah mendingan saya menuruti apa yang menjadi keinginan saya makan untuk hari ini, saya cari uang untuk hari ini, dan saya bersenang-senang untuk hari ini. Nah saudara-saudara, bagian dari surat Petrus ini menegaskan kepada pembacanya yang pertama bahwa hari Tuhan itu adalah sebuah kepastian dari janji yang akan diwujudkan oleh Tuhan. Kepastian ini digambarkan melalui penegasan mengenai perbandingan waktu yang ingin menunjukkan bahwa penantian yang panjang itu sebenarnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. 1 hari sama 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi bagi mereka yang merasa bahwa saya sudah terlalu lama menanti, mereka diajak untuk mengerti pertimbangan Tuhan kenapa itu belum datang hari Tuhan. Sekaligus kemudian disitulah diberikan makna bahwa dalam tanda kutip tentunya, kemunduran datangnya hari Tuhan itu harus dimaknai sebagai sebuah kesempatan untuk memantapkan persiapan diri menyambut kedatangan Tuhan. Maka penulis surat Petrus kemudian mengajak para pembacanya untuk tetap percaya dan memelihara antusiasme untuk menantikan hari Tuhan itu. Semangat kerinduan untuk menantikan hari Tuhan itu harus tetap dipelihara. Antusiasme inilah yang kemudian mewujud di dalam sikap iman yang mau untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan hari Tuhan. Kesempatan ini adalah waktu untuk kembali memeriksa keberadaan diri kita, untuk kembali mengecek bagaimana diri kita sebelum hari Tuhan itu betul-betul datang dan kita merayakannya. Nah saudara-saudara yang terkasih, tidak sedikit pandangan pada masa kini dan di masa-masa yang lalu yang berusaha untuk merumuskan serta memastikan kedatangan hari Tuhan. Terlepas dari benar atau salahnya, atau bagaimana tanda-tanda itu kemudian dimaknai sebagai hari Tuhan, setiap orang beriman tetap diajak untuk menyambut, mempersiapkan, dan menjaga antusiasme di dalam menanggapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Antusiasme ini merupakan wujud penghargaan kita kepada janji Tuhan, keyakinan kita kepada pengajaran yang disampaikan oleh Kristus bahwa Ia akan datang yang kedua kalinya. Keyakinan disertai semangat ini maka selanjutnya diwujudkan dalam sikap hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan sebagai sebuah persiapan untuk menantikan dan menyambut datangnya hari Tuhan. Maka saudara-saudara, kedua sisi ini, satu sisi penghargaan, yang kedua sisi adalah sisi antusiasme dan juga sisi bagaimana orang itu menyelaraskan dirinya, merupakan kedewasaan. Tanda bahwa orang beriman betul-betul dewasa di hadapan Tuhan di dalam menjalani hidup di dunia. Orang beriman harus waspada supaya ketika kita menghitung hari-hari Tuhan yang tidak kunjung datang itu, kita tidak kehilangan kewaspadaan, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan antusiasme. Nah saudara-saudara, perjamuan yang akan kita terima di hari ini mengingatkan dan meneguhkan kita akan janji Tuhan yang akan datang kembali menyempurnakan keselamatan kita. Roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus seharusnya menyemangati kita untuk terus berjuang menjaga iman menyambut kedatangan Kristus. Dengan demikian kita memiliki kepekaan yang terus terasah dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, dan jika nantinya Tuhan betul-betul datang, kita akan ditemukan di dalam persiapan yang cukup, di dalam antusiasme yang cukup, di dalam semangat yang menggelora untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam wujud hidup beriman. Selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dan merayakan kebaikannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat disilakan untuk berdiri. Bersama seluruh anak Tuhan yang mempersiapkan diri
menyambut kedatangan Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari bersama kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syukur serta syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan, firman-Mu saat ini mengingatkan kami, supaya kami menjaga antusiasme kami menyambut datangnya Tuhan. Harus kami akui bahwa pengharapan kami tentang kedatangan Tuhan seringkali kemudian terlewatkan karena waktu-waktu yang terus berlalu. Di dalam perhitungan kami Tuhan tidak kunjung datang, bahwa tidak jarang kemudian kami melupakan persiapan yang seharusnya kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Beberapa dari kami mulai kehilangan kesetiaan, bahkan mungkin juga kami mulai kehilangan iman kepada Tuhan dan lebih menuruti apa yang menjadi keinginan kami. Tetapi saat ini Tuhan, berbekal sapaan firman-Mu, kami ingin meneguhkan kembali persiapan kami menyambut kedatangan Tuhan, yaitu dengan kami percaya pada janji-Mu, menjaga antusiasme kami menyambut kedatangan Tuhan, dan menyelaraskan hidup kami seperti yang Engkau kehendaki. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya ketika kami nanti makan roti dan anggur sebagai wujud pemeliharaan Tuhan atas iman kami mampu menghayati bahwa ini semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu dengan sebaik-baiknya. Maka saat ini pun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di dalam masa penantian akan kedatangan-Mu ini masih terus berjuang dengan berbagai kelemahan, baik itu kelemahan ragawi maupun kelemahan rohani. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan hadir memberikan pemulihan serta penguatan, sehingga saudara-saudara kami ini beroleh semangat untuk melanjutkan hidup sebagai anak-anak milik Tuhan. Pakailah kami juga sesama warga gereja untuk hadir membagikan sukacita, membagikan kekuatan, membagikan pemulihan, sehingga melalui kebersamaan kami saling menjaga untuk melanjutkan hidup selaku umat milik Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang. Di dalam kami bersama-sama menanggapi tugas panggilan anugerah-Mu, memampukan kami, supaya kami bergandengan tangan mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah hidup bersama. Tuhan memberkati para pemimpin gereja, Tuhan memberkati para pengurus komisi, tim panitia, para tenaga kerja gereja, serta para pengurus blok, untuk kami dapat menata kehidupan bergereja, menata karya layan gereja-Mu ini, mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, mampukan kami menjadi berkat, membangkitkan semangat untuk hidup bersama seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, lah seru doa kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih umat milik Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan merayakan sakramen perjamuan. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa dan menyempurnakan pemahaman kita akan misteri sakramen perjamuan ini. Maka sekarang marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk mempersiapkan sakramen perjamuan. Kita masuk di dalam keteduhan. Kami datang memuliakan Allah dan membawa ungkapan syukur kami.
Dengan berfirman, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang baik. Engkau menciptakan manusia sebagai gambaran-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau memberikan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, yang mau menerima baptisan dan pengudusan sebagai hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik bagi yang lemah. Pada perjamuan yang telah Kristus wariskan ini, kami mengingat kematian dan kebangkitannya dan menyambut kehadirannya dalam wujud roti dan anggur. Bersama orang-orang percaya kami memuliakan nama-Mu. Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus berkenan mengundang kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Melalui sakramen perjamuan ini, kami mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketika kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri kita dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan kita.
Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Kita masuk di dalam keteduhan. Saudara-saudara, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan bagi keselamatan dunia. Maka mari sejenak kita saat ini mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus yang ada di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa terpelihara di dalam rahmat kasih-Nya. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Maka sekarang terimalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus ini dengan penuh ucapan syukur. Umat Tuhan, dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi keselamatan dunia, makanlah. Umat Tuhan, anggur yang dituangkan ke dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang terimalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus ini dengan penuh ucapan syukur. Dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah. Umat Tuhan, setelah tubuh dan jiwa kita disegarkan melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, mari bersama kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk bersyukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur sakramen perjamuan. Ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 menyatakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari bersama berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perkenan Tuhan yang telah menuntun ibadah ini dari awal sampai akhir. Bahkan Engkau telah menganugerahi kami sakramen perjamuan yang memelihara iman kami untuk melanjutkan dalam penantian sebagaimana yang Engkau kehendaki. Sertai kehidupan kami hari lepas hari, dan Roh Kudus kiranya senantiasa memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kau
Lanjutkan kehidupan dengan pakai masker. pakai masker, makan makanan bergizi, makanan yang bergizi, olahraga, jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.